Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Syukur Alhamdulillah pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan, ya, keselamatan sehingga masih bisa berkumpul Mas Santo di siang hari ini. Betul, mumpung libur ya Pak. Mumpung libur ya. Mudah-mudahan para pemirsa, kawan-kawan, sobat-sobat semua kita diberikan kesehatan sehingga bisa beraktivitas dengan baik. Ini surprise ini. Jadi Kak Santo ini baru saja pulang dari tugas Mas Santo ya. Iya, tugas dari Malang. Dari Malang, ada tugas dari Malang, baru saja datang. Jadi tujuan kedatangan ke rumah saya ini ingin mereview sekaligus pembuktian. Jadi kebetulan pada hari Selasa Rabu kemarin kita kedatangan hipnoterapi ya, narasumber hipnoterapi. Jadi tujuan Pak Santo main ke rumah saya ini untuk mereview Mas ya. Iya betul. Mereview terkait dengan kegiatan hipnoterapi yang sudah kita lakukan kemarin, di mana hipnoterapi ini dibimbing oleh praktisi yang bernama Bapak Aditya Herlambang. Ya, Pak Aditya Herlambang. Kemarin kan saya melihat sendiri Mas ya. Betul. Melihat sendiri proses hipnoterapi itu, Mas Santo dengan keluhan fobia lele ya. Betul. Saya sangat takut sama lele. Takut dengan lele. Dan kemarin kenapa Mas kok tertarik untuk di hipnoterapi kemarin? Iya. Waktu itu memang dengan berjalannya waktu memang saya fokus ya untuk mengikuti kegiatan tersebut dan saya belum pernah mengikuti hal yang serupa. Betul. Terus dari tingkat konsentrasi dan segala macam, terus tiba-tiba ditunjuk sebagai contoh ya. Gitu. Nah, contoh terus siapa yang fobia gitu. Mas Aditya tanya, saya Pak, fobia apa? Gitu. Saya bilang lele beneran. Ya lele yang berkumis. Karena gini gitu. Mas, rata-rata jarang loh ada peserta yang ibaratnya mengajukan diri untuk apa ya, dengan sukarela ya, untuk diberikan terapi tersebut. Kenapa kok Mas Santo dengan pasrahnya pengen diterapi? Apakah fobia itu sangat mengganggu atau ibaratnya memberikan kenangan, sesuatu kenangan tersendiri lah, kenangannya kurang menyenangkan lah terkait dengan lele itu? Iya, kalau dengar kata lele itu seperti mimpi buruk. Oh gitu. Mimpi buruk yang tidak bisa selesai-selesai, gitu. Tapi itu semakin saya pendam malah semakin kadang nanti muncul seperti itu. Dan saya memberanikan diri lah untuk ikhlas ya di terapi. Oh gitu. Nah. Makanya nih teman-teman, kadang kalau kita lagi makan ya, lagi bepergian, kadang Mas Santo makannya apa? Aku lele aja Mas. Enggak Pak, yang lain aja. Nah, ketika saya pesan lele itu, Pak Santo tuh dulunya agak menjauh. Cuma saya kan nggak tahu dalamnya apa, sampai Pak Santo tuh nggak mau makan lele itu kenapa. Jadi memang ternyata dari hasil kegiatan kemarin saya baru tahu. Oh, duduk perkaranya, duduk ceritanya, ternyata ketika orang mengalami fobia itu, walaupun terjadi waktu kecil Mas ya, kalau nggak salah waktu TK atau SD Mas? TK ya. Sekarang Pak Santo usia hampir 40 tahun, berarti 36 tahun Mas ya. 36 tahun. Ternyata tuh fobia itu hal yang tidak menyenangkan. Iya. Tidak menyenangkan untuk apa ya? Selalu kita bawa sampai hari tua. Karena itu menjadi ganjalannya. Iya. Padahal lele itu makanan yang enak, gurih, dan menyehatkan. Terus ini Mas Santo, jadi kan hipnoterapi itu bisa dilakukan ketika pasien ya ada rasa trust terhadap yang memberikan terapi. Karena dari penjelasan kemarin, ketika kita tidak percaya, rasa trust itu tidak tumbuh, berarti kan terapi itu tidak akan berjalan dengan baik, kan seperti itu Mas Santo. Makanya kemarin saya sendiri pun awalnya juga gitu, saya pasrah Mas Santo. Saya pasrah, saya ngikuti apa yang disampaikan oleh Mas Aditya. Nah, hipnosis ini
Jadi posisi kita tuh dalam keadaan ini Mas ya, apa? Beta ya. Bisa ya ada gelombang kan misalkan, Iya, gelombang otak. ada gelombang otak. Jadi Hmm. otak kiri. Jadi tidak 100% kita ini tidak sadar. Kita masih bisa mendengarkan suara Iya. orang lain, tapi memang karena kita sudah trust, kita sudah konsentrasi, fokus pemikiran kita tuh hanya dengan orang yang memberikan terapi itu Terapi. tadi. Jadi tidak benar bahwa kita tuh masih sadar tuh enggak. Kecuali kalau sudah dalam keadaan delta, itu memang kita ada blank. Iya. Sudah dalam istilah ruangan otak bawah sadar atau otak kanan seperti itu. Dalam banget ya. Dalam. Jadi confuse itu otak kiri itu 12% lah kapasitasnya, tapi yang luar biasa subconsciousnya Mas ya. 88%. Jadi ingatan dari masa lalu puluhan tahun itu tidak hilang, tapi masih tersimpan aman di otak kanan itu. Tinggal kita cara membangkitkannya itu memang butuh pelatihan. Dan Terus ketika kesannya apa yang ini Ustaz? Ya kesannya ketika di terapi itu kita masuk sebuah kayak lorong ya, lorong yang gelap, kita kayak sendirian. Tapi saya dengar dengan apa yang diceritakan, yang ditanyakan, diinstruksikan itu dengar. Oh gitu. Tapi poin-poinnya itu di situ hanya seingat saya itu yang kaitannya Lele sama ibu. Ya Lele ibu yang itu sakit. Nah dulu memang saya jadi kayak regresi ya, Regresi katanya ke belakang ke belakang mundur gitu hingga ke waktu saya TK yang waktu itu saya masih nakal lah ya. Nakal ya. Nakal ya. Ternyata Mas Anto nakal ya. Ini pengakuan sendiri. Saya nggak dia nakal lah. Iya, nakal. Nakalnya anak kecil ya. Anak kecil. Misalnya ada kolam ikan, ada lelenya atau ada kayak gitu lah, pokoknya kita ambil. Nah kebetulan mungkin kualat ya kalau orang Jawa dipatil gitu. Ya, kualat dipatil ya. Akhirnya bungkak. Nah tidak ditolongin sama ibu saya, dikasihlah sanksi lah seperti itu. Akhirnya ternyata bukan dari patilnya Lele, tapi mungkin dari proses sanksi ada itu. punishment-nya ya. Punishment dulu kan beda dengan sekarang ya. Mungkin membekas juga ya. Membekas ya. Dengan kejadian itu. Nanti tapi saya ini teman-teman 100% percaya bahwa Mas Anto itu benar-benar hilang traumanya. Ngomong ke rumah saya, ini kebetulan hari libur Mas Anto ya. Jadi memang saya sediakan kejutan surprise untuk Mas Anto yang berhubungan dengan clue-nya Lele. Nanti kita buktikan ketika Mas Anto lihat Lele, reaksinya seperti apa. Berani nggak nanti beliaunya itu megang lelenya? Siap. Dan yang terakhir, pokoknya apa itu? Kita sajikan makan lele untuk disantap Mas Anto. Luar biasa. Jadi dari hipnoterapi ini sendiri, dari pelatihan yang kita terima, insya Allah saya pengen serius Mas. Karena apa? Kita tahu toh kerja kita sendiri yang berkaitan dengan LDP, layanan dukungan psikososial, otomatis bimbingan psikososial harus kita lakukan. Terus pasien atau penerima manfaat yang kita layani juga dari berbagai macam permasalahan, dari trauma gitu, dari motivasi yang ibaratnya yang rendah. Memang ini sangat kita butuhkan. Untuk apa? Untuk tujuan positif. Bukan seperti yang di berita-berita ya, kayak hipnotis tidur, tidak. Bukan dukun juga. Bukan dukun, kita bukan dukun. Ya, ini ilmiah ya. Ilmiah dengan pendekatan psikososial dan itu ada ilmunya. Ya, ada sugesti, ada teori-teori yang di sana oleh para peneliti ya Pak. Para peneliti. Dan banyak manfaatnya. Kalau untuk medis sendiri itu kemarin diceritakan sama Mas Aditya Herlambang. Yang pertama bisa mengurangi rasa nyeri. Bahkan sekarang medis-medis menggunakan terapi hipnotis itu untuk sunat ya. Jadi sunat hipnoterapi. Tanpa istilah kata tanpa anestesi atau pati rasa. Bisa untuk orang yang melahirkan. Dia melahirkan. Kita mengikat sakit.
pelan-pelan dengan hitungan dari mundur 10 hingga 1. Lama-lama tangan sebelah kanan menguat dan ditarik ke atas. Sedangkan tangan sebelah kiri yang hanya dikasih selendang merah yang bobotnya tidak mencapai beberapa ons karena disugesti oleh mantri 25 kg ke Pak Wahyu Yuyu_iseng, maka tangannya pun sebelah kiri melemah. Alhamdulillah, pada tahap akhir adalah relaksasi mengembalikan kepada senyuman dan kebahagiaan. 1, 2 hingga 10, kemudian disugesti relaksasi. Setelah berkeringat, Pak Wahyu kembali tersenyum dengan penuh semangat. Teknik hipnoterapi ini dan relaksasi hanya boleh dilakukan ketika sudah mendapatkan pelatihan, tapi bukan untuk trauma healing yang mendalam, karena harus didampingi oleh ahlinya, praktisinya, dan oleh narasumber yang kompeten. Terima kasih kepada Mas Aditya Herlambang. Mudah-mudahan subscribers, viewers dapat mengambil hikmah dari terapi ini, karena sesungguhnya mau bercerita adalah kunci utama pemulihan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.